Mimi bisa dimakan langsung setelah dikukus atau direbus, tapi juga bisa diolah menjadi pepes mimi, oseng mimi, maupun urap mimi seperti ini. Rasanya enak banget dan tinggi protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbok Jar. Pada kesempatan kali ini Mbok Jar ingin mereview salah satu binatang laut, yaitu mimi dan mintuno atau belangkas. Mimi dan mintuno atau belangkas yaitu salah satu jenis hewan beruas yang menghuni perairan dangkal, wilayah paya-paya, dan kawasan mangrove. Belangkas merupakan binatang berdarah biru dan selalu hidup berpasangan, sehingga sering dijadikan pepatah Jawa yaitu dadiyo pasangan kaya mimi lan mintuno. Artinya jadilah pasangan sehidup semati sampai kakek nenek dan kemanapun selalu berdua seperti mimi dan mintuno. Binatang bertempurung seperti kura-kura ini mempunyai senjata seperti antena. Binatang ini biasanya ditemukan di kawasan rawa-rawa perairan dangkal, khususnya di daerah Jawa Tengah. Mimi sendiri merupakan sebutan untuk belangkas berjenis kelamin jantan, dan mintuno merupakan belangkas yang berkelamin betina. Keduanya mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, namun pada belangkas betina terdapat kumpulan telur di bagian depannya dan ukurannya cenderung lebih besar. Sedangkan belangkas jantan ukurannya lebih kecil dibanding dengan yang betina. Dan untuk mengolahnya, belangkas sebaiknya dimasak sepasang supaya tidak beracun. Konon katanya apabila belangkas dimasak cuma seekor bisa menjadikan keracunan bagi yang mengkonsumsinya. Itulah sebabnya di pasar-pasar tradisional biasanya belangkas atau mimi lan mintuno ini dijual secara berpasangan, yaitu jantan dan betina. Nah, sebelum belangkas ini dimasak, Mbok Jar dan Dek Hafiz menyempatkan diri bermain dengan belangkas ini ya. Dan tuh lihat, antenanya bergerak-gerak. Mungkin ini senjatanya ya, untuk melindungi diri dari serangan musuh. Sekarang tiba saatnya Mbok Jar mau memasak belangkas ini ya, karena seumur-umur belum pernah merasakan bagaimana cita rasa belangkas ini. Nah, sebelum dimasak sebaiknya dicuci dulu ya pemirsa. Belangkas dicuci bersih, dibersihkan sela-sela jarinya dari kotoran dan lumpur. Nah, setelah yakin benar-benar bersih, baru kemudian belangkas bisa dimasak. Dan sebaiknya kalau memasak belangkas sebaiknya dalam keadaan fresh atau masih hidup ya, biar dagingnya masih terasa segar. Dan seperti yang Mbok Jar jelaskan tadi ya, memasak belangkas sebaiknya sepasang biar tidak beracun. Didihkan air sampai mendidih. Nah, baru belangkasnya dimasukkan sepasang-sepasang seperti ini. Setelah direbus beberapa saat, belangkas akan segera berubah warna menjadi abu-abu ke coklat-coklatan atau ke kuning-kuningan. Setelah cukup matang, api bisa dimatikan dan belangkas atau mimi dan mintuno siap diangkat dari kuali dan segera ditiriskan. Setelah dingin, kita bisa mengolahnya menurut selera. Bahkan untuk anak-anak, belangkas ini cukup diambil dagingnya dan bisa untuk lauk makan anak-anak. Nah, yang cukup sulit adalah cara membuka atau mengambil daging belangkas dari tempurungnya. Kita harus memakai pisau yang cukup tajam dan harus cukup hati-hati agar tangan kita tak terluka. Bismillahirrahmanirrahim. Habis mau mukbang mimi
Mimi dan Mintuno. Kalau yang laki-laki itu biasanya namanya Mimi, yang betina Mintuno. Nah, ini tadi sudah diiris Mbak Jar sama peso ya. Pesonya udah disisihin karena ada Dik Hafiz pesonya, dan ini Mbak Jar bersiap membuka. Bismillahirrahmanirrahim ya Dik Hafiz. Dan ini rasanya gurih banget. Nah, kayak gini rasanya. Nah, isinya kayak gini. Biasanya ada yang bertelur, ada yang tidak ya pemirsa. Dik Hafiz bisa bismillahirrahmanirrahim. Woi. Oh. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, dimak-mak. Gurih banget pemirsa. Gurih. Cara mengolah Mimi dan Mintuno di daerah Mbok Jar adalah dibikin terancam atau dibikin urap ya. Caranya sama seperti membuat urap sayur, cuma ini bahannya adalah belangkas atau Mimi Mintuno. Caranya cabai merah, cabai rawit secukupnya, 1 siung bawang putih, 1 ruas kencur, gula, garam dan penyedap rasa secukupnya. Semua bahan diulek atau dihaluskan hingga benar-benar halus. Setelah bumbunya halus, kita bisa siapkan kelapa parut secukupnya. Kelapa yang dipilih adalah kelapa yang masih muda agar hasilnya bagus ya, yaitu seperti bahan untuk bikin botok. Nah, setelah semuanya selesai, kelapa parut dicampurkan ke dalam adonan bumbu ya. Kemudian dicampur hingga rata. Setelah itu baru daging belangkas atau daging miminya ditambahkan ke dalam adonan. Cuma yang perlu diingat saat menyiangi daging belangkas, bagian ususnya jangan disertakan karena bagian inilah yang dipercaya bisa membuat keracunan. Hewan berdarah biru ini memiliki kandungan tembaga pada plasma darahnya dan digunakan untuk mendeteksi toksin yang dihasilkan bakteri. Oleh sebab itu, belangkas sangat diminati dalam dunia farmasi. Dan seumur-umur, walau usia Mbok Jar sudah setengah abad lebih, baru kali ini Mbok Jar memasak belangkas ya. Dan mungkin ini untuk yang pertama dan untuk yang terakhir, karena binatang belangkas adalah binatang yang harus dilestarikan supaya tidak punah. Cuma karena kemarin lihat di pasar ada yang jual, makanya Mbok Jar beli. Setelah diambil dagingnya, tempurungnya cukup unik, dijadikan penutup lauk yang praktis ya pemirsa. Unik. Nah, ini terancam belangkas siap dihidangkan. Kawan-kawan, sepiring nasi anget sama ini gocang Mimi Mintuno. Enak banget pemirsa. Sayang, sambelnya agak kepedesan. Mari makan pemirsa. Walaupun tadi sambelnya tanpa garam, tapi ini udah asin karena miminnya itu asin secara alami. Sebelum Mbok Jar melanjutkan makannya, Mbok Jar mau pamit undur diri dan cukup sekian tentang review Mbok Jar.
Cukup sekian review Mbok Jar tentang Mimi dan Minduno. Semoga menambah wawasan tersendiri bagi pemirsa di rumah. Untuk yang baru bergabung, silakan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Mbok Jar lanjutkan makannya ya. Ini adalah tempat ternyaman untuk Mbok Jar makan, yaitu di teras dapur. Selamat makan pemirsa.